harusnya yang dituntut itu saya. Waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan Pilpres. Jadi jangan kalau sakitnya di kepala jangan garuk di kaki ya. Tolong. Bahlil Lahadalia diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024 hingga 2029 di Istana Negara pada Senin, 21 Oktober 2024. Sebelumnya, Bahlil menjalani tugas sebagai Menteri ESDM dan Menteri Investasi, Kepala BKPM di Kabinet Indonesia Maju. Mari kita simak kisah selengkapnya. Salah satu dari sekian banyak nama baru yang muncul dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo adalah Bahlil Lahadalia. Pria asal Fakfak, Papua Barat ini memiliki latar belakang profesional. Ia dikenal dalam dunia bisnis tidak hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi juga sebagai mantan Ketua HIPMI periode 2015 hingga 2019. Sebagai seorang pengusaha terkemuka di daerah, ia sudah terbiasa menghadapi isu perizinan, sehingga ia memahami peraturan yang perlu diperbaiki untuk menarik investor serta menanamkan modal di Indonesia. Ia juga mengetahui dengan jelas tantangan yang menghalangi investasi di Indonesia, seperti masalah regulasi di tingkat pemerintahan daerah yang dinilai menghalangi masuknya investasi. Presiden Joko Widodo melihat Bahlil sebagai sosok yang tepat untuk menangani isu tersebut. Bahlil dan Jokowi memiliki latar belakang kewirausahaan yang sama. Keduanya juga merupakan anggota HIPMI. Jokowi terlibat dalam HIPMI di Solo pada tahun 1990-an. Ketika pemilu presiden 2019 berlangsung, Bahlil yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI memutuskan untuk mendukung Joko Widodo ketimbang Sandiaga Uno, yang juga mantan Ketua Umum HIPMI. Bahlil bersama dengan rekannya mendirikan sebuah kelompok relawan untuk mendukung pasangan Joko Widodo, KH Ma'ruf Amin. Kelompok ini bernama Relawan Pengusaha Muda Nasional Repnas. Tujuan Bahlil dalam mendirikan Repnas, di mana ia juga menjabat sebagai Direktur Penggalangan Anak Muda Milenial dan Kepemudaan dari Tim Kampanye Nasional TKN Jokowi Ma'ruf, adalah untuk melawan informasi palsu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ekonomi, terutama dari pihak Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Bahlil sudah bukanlah orang baru bagi Jokowi. Sebagai Ketua HIPMI, ia sering berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Bahkan saat buka puasa yang diadakan HIPMI pada 26 Mei 2019, Jokowi menyatakan bahwa anggota HIPMI tidak perlu terkejut jika Bahlil terpilih sebagai seorang menteri. Jokowi berpendapat bahwa Bahlil mampu menjalankan program-program yang ada dan memiliki keterampilan manajerial yang baik. Akhirnya, Bahlil Lahadalia benar-benar terpilih untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo memberinya kepercayaan untuk menjabat sebagai Kepala BKPM, yang tentunya setingkat dengan menteri. Seiring dengan perubahan struktur di 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Investasi yang telah disetujui oleh DPR pada 9 April 2021, Bahlil pun kemudian ditunjuk menjadi Menteri Investasi di kementerian yang baru tersebut. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April 2021 sebagai Menteri Investasi. 2 bulan menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju. Salah satu perubahan itu melibatkan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM, kini menjabat sebagai Menteri ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahlil dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin 19 Agustus 2024. Jabatan tersebut kembali dipercayakan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Bahlil saat menyusun Kabinet Merah Putih.
Bersama dengan anggota kabinet lainnya, Bahlil dilantik sebagai menteri di Istana Merdeka pada 21 Oktober 2024, di mana Presiden Prabowo meminta Bahlil untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta mengelola sumber daya alam di Indonesia dengan baik dan berkelanjutan. Mutiara dari Timur. Bahlil Lahadalia dilahirkan di Banda, Maluku pada tanggal 7 Agustus 1976. Ia merupakan anak kedua dari 8 bersaudara yang merupakan anak dari Lahadalia dan Nurjani. Keluarga pihak ayah Lahadalia berasal dari Sulawesi Tenggara. Mereka bermigrasi ke Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Sedangkan ibunya, Nurjani, dilahirkan di Banda Neira, salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Maluku. Sejak kecil, Bahlil menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di daerah timur. Ia menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri 1 Seram Timur, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Seram Timur, Maluku. Selanjutnya, keluarganya pindah ke Fakfak, Papua Barat. Di sana, Bahlil melanjutkan pendidikan di SMA Yapis Fakfak, Papua Barat. Setelah lulus dari SMEA, ia pergi ke Jayapura dan tinggal di asrama yang disediakan untuk orang Fakfak. Di Jayapura, Bahlil mendaftarkan diri di Akademi Keuangan dan Perbankan Akubang yang saat ini dikenal sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Port Numbai. Untuk membiayai studinya, ia bekerja sebagai sopir angkot. Ia juga mengangkat barang dan menjadi kuli dorong di pasar lokal. Selama masa kuliah, ia aktif dalam organisasi, dan di semester 5 ia terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa pada masa reformasi. Ia juga terlibat dalam gerakan aktivis reformasi dari tahun 1997 hingga 1998. Selain itu, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam HMI dan berhasil mencapai posisi sebagai Bendahara Umum PB HMI. Dengan berbagai keterbatasan finansial, Bahlil berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Akubang Port Numbai. Ia kemudian meraih gelar Master S2 dari Universitas Cendrawasih. Meski menghadapi tantangan ekonomi yang besar, semua 7 saudara kandungnya juga berhasil menyelesaikan gelar sarjana dan kini bekerja sebagai pegawai negeri dan guru. Bahlil menikah dengan wanita dari Solo, Sri Suparni, dan mereka dikaruniai 3 anak laki-laki yaitu Muhammad Rizky Lahadalia, Muhammad Fadli, dan Emir Ramadan. Perjalanan karir Bahlil. Setelah mendapatkan gelar sarjana, Bahlil mulai merencanakan masa depannya, mempertimbangkan untuk menjadi politisi, pegawai, atau pengusaha. Antara tahun 2001 dan 2002, setelah berdiskusi dengan mentornya di KNPI, Dr. DRS Jacobus Perfidia Solosa, MSI atau JP, Jaap E. Solosa yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Papua, Bahlil akhirnya memilih jalan sebagai pengusaha. Pria yang besar di Papua ini segera membangun usaha bersama teman-teman dari jaringan HMI di Jakarta. Ia menduduki posisi sebagai Direktur Wilayah PT Primatama Cipta Niaga, sebuah perusahaan konsultan finansial yang berbasis teknologi informasi IT. Setelah 1 tahun, perusahaannya meraih keuntungan besar, dan Bahlil mendapat gaji sebesar 35 juta rupiah per bulan serta fasilitas mobil dan rumah. Namun, pada tahun 2003, Bahlil memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mendirikan usahanya sendiri yang berfokus pada pengolahan kayu. Pada tahun yang sama, namanya terdaftar di HIPMI di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Meski begitu, usaha yang dijalaninya tidak selalu berjalan lancar. Ia mengalami banyak tantangan dalam mengelola bisnisnya. Pada tahun 2005, ia mulai merambah ke usaha hak pengusahaan hutan HPH. Usaha yang ia kelola semakin berkembang, dan ia mulai melakukan ekspansi bisnis.
Bahlil mendirikan beberapa perusahaan, termasuk PT Riva Finance 2010 dengan holding dari 10 perusahaan, di antaranya PT Ganda Nusantara, PT Map Surveillance, dan PT Pandu Selaras. Ia juga mendirikan PT Cendrawasih dan PT Mapseurce Mining 2011. Jumlah karyawan yang bekerja di perusahaannya mencapai 500 orang dan terus meningkat menjadi lebih dari 2.000 orang. Mereka tersebar di berbagai perusahaan yang ada di Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tenggara, dengan beberapa di antaranya bekerja di kantor pusat di Jayapura dan Jakarta. Perusahaan Bahlil beroperasi di bidang perkebunan, properti, logistik, pertambangan, dan konstruksi. Perusahaannya berhasil menjelajahi 39.000 hektar area tambang batu bara di Fakfak, Papua Barat, serta 11.000 hektar area nikel di Halmahera. Di samping itu, PT Bersama Papua Unggul yang dipimpinnya pernah memenangkan tender proyek pembangunan Jalan Bofuer-Windesi MYC dengan Kementerian PUPR. Perusahaannya juga berkontribusi dalam pembukaan Jalan Trans Papua yang memiliki panjang 300 km. Bahlil merupakan seorang pengusaha muda yang memiliki sejumlah bisnis. Dengan pencapaian yang diraihnya, Bahlil berhasil meningkatkan taraf hidup orang tua serta saudara-saudaranya. Dia mendanai pendidikan kakak dan adiknya serta membiayai pernikahan adik-adiknya. Dia juga membangun rumah untuk orang tuanya dan mengantarkan mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pada tahun 2015, perjalanan karirnya sebagai wirausaha semakin lengkap ketika ia terpilih sebagai Ketua HIPMI dalam Musyawarah Nasional Munas untuk periode 2015 hingga 2019. Ia juga dikenal sebagai Ketua HIPMI pertama dari Papua yang berasal dari keluarga yang bukan pebisnis atau pejabat. Perjalanan Bahlil Lahadalia dalam dunia kewirausahaan dari awal menegaskan semangat kerjanya yang tinggi. Berkat prestasinya dalam berbisnis, Presiden Joko Widodo mengakui bakat Bahlil di dunia kewirausahaan. Jokowi kemudian mengundang Bahlil ke Istana Kepresidenan pada tanggal 22 Oktober 2019. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta Bahlil untuk membantu pemerintahannya dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hari setelahnya, Jokowi mengumumkan pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Kepala BKPM untuk periode 2019 hingga 2024 di Istana Kepresidenan. Bahlil resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menggantikan Thomas Lembong pada tanggal 23 Oktober 2019. Pelantikan tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden 117/P 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penghargaan yang didapat. Bahlil Lahadalia menerima penghargaan sebagai tokoh perubahan dari Harian Republika pada tanggal 24 April 2019. Penghargaan tokoh perubahan ini menjadi bukti nyata dari usaha Bahlil dalam mendorong dan menginspirasi berbagai komponen masyarakat untuk berani menjadi tokoh perubahan yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Mendorong investasi. Informasi dari BKPM menunjukkan bahwa total investasi yang terrealisasi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 826,3 triliun rupiah. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 817,2 triliun rupiah. Dari total investasi yang terrealisasi tersebut, sebesar 59,5% atau 817,2 triliun rupiah berasal dari luar Jawa, sementara sisanya sebesar 49,5% atau 408,8 triliun rupiah berasal dari wilayah Jawa. Persentase investasi yang terjadi di luar Jawa meningkat dari 43,7% pada tahun 2017 menjadi 43,8% pada tahun 2018. Investor mulai melirik berbagai daerah di Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, Maluku, dan Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. Perubahan minat investor tidak hanya didorong oleh adanya infrastruktur yang baik, tetapi juga didukung oleh beragam insentif pajak dan pelonggaran regulasi pemerintah. Diperkirakan bahwa ketertarikan investor untuk berinvestasi di luar Jawa akan semakin meningkat setelah implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Indonesia memerlukan total investasi antara Rp5.800 triliun hingga Rp5.900 triliun untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 4,55%. Presiden Joko Widodo menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia untuk tahun 2021 sebesar Rp900 triliun. Walau Bappenas memperkirakan target investasi sekitar Rp856 triliun, arahan Presiden menetapkan angka tersebut menjadi Rp900 triliun. Bahlil Lahadalia mengusulkan 6 strategi pemulihan investasi untuk mencapai target realisasi investasi di tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp858,5 triliun. 6 strategi tersebut meliputi: strategi pertama adalah menindaklanjuti investasi yang terhenti dan proyek-proyek besar dalam sektor industri. Hal ini dilakukan dengan cara mendekati para investor dan memastikan mereka mendapatkan bantuan hingga investasi dapat terrealisasi. Strategi kedua adalah menciptakan peta potensi investasi di daerah. Bappenas telah memberikan persetujuan untuk membuat peta yang memetakan potensi investasi daerah, berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga menghasilkan satu data yang terpadu. Strategi ketiga adalah memfasilitasi investasi yang berasal dari relokasi perusahaan asing. Strategi keempat adalah melakukan debottlenecking serta memberikan dukungan pasca investasi melalui pendampingan kepada investor. Strategi kelima adalah memperluas daftar positif investasi dengan pengecualian untuk sektor UMKM yang harus memiliki tempat tersendiri di dalam negeri. Strategi keenam adalah melakukan deregulasi dan integrasi semua perizinan dengan tujuan untuk menyatukan aplikasi perizinan yang ada di pusat dan daerah. Bahlil Lahadalia juga menunjukkan perhatian terhadap peran pemuda dalam ekonomi. Ia mendorong para pengusaha muda yang tergabung di HIPMI untuk terlibat dalam pengawasan pembentukan berbagai regulasi, agar regulasi yang dihasilkan mendukung kepentingan pengusaha nasional. Dalam kuliah umum pada acara Dais Natalis ke-70 Universitas Indonesia, Bahlil mengajak generasi muda untuk mulai berinvestasi di beragam sektor swasta. Investasi oleh masyarakat lokal sama pentingnya dengan yang berasal dari asing, guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Selama ini, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih sering menghabiskan uang untuk kebutuhan konsumsi ketimbang investasi. Bahlil menekankan bahwa investasi tidak hanya berlaku untuk bisnis berskala nasional dan internasional, tetapi juga mencakup usaha lokal. Hal ini memungkinkan distribusi ekonomi yang lebih merata, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dinamika ekonomi di negara-negara maju membuka peluang bagi negara berkembang untuk mengembangkan ekonomi mereka. Menurut Bahlil, kondisi ini merupakan kesempatan khususnya bagi kalangan pemuda. Ia menyatakan, ini adalah kesempatan bagi Indonesia, terutama untuk sektor swasta yang digerakkan oleh generasi muda. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berakar dari pembangunan dan perputaran modal, bukan hanya konsumsi. Yang tahu tujuan negara ini adalah kita sendiri. Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain.